para ahli sejarah, yaitu bapaknya, yaitu Azara. Sebagian perbedaan pendapat tentang ahli tafsir. Kenapa yang diperbedakan mengatakan bahwa apakah Azara itu bapaknya, bapak kandungnya atau bukan bapak kandungnya? Kan Al-Quran mengatakan yaitu Azara. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingat pada saat Ibrahim berkata kepada bapaknya Azara. Sekarang menjadi perbedaan pendapat para ulama, para ahli tafsir, apakah Azara ini betul bapak ayah kandungnya, bapak kandungnya Nabi Ibrahim? Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku dilahirkan melalui pernikahan, bukan perzinaan. Sejak Adam hingga aku dilahirkan oleh bapak dan ibuku, aku tidak disentuh sedikit pun oleh kotoran jahiliyah. Padahal Azara, kalau kita melihat Azara juga dalam Al-Quran, Azara itu penyembah berhala dan pembuat berhala. Nah, ini jadi tanda tanya, apakah ini betul bapak aslinya, bapak kandungnya Ibrahim? Kenapa? Karena Ibrahim itu merupakan silsilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, saya keturunanku itu, silsilah aku itu mulai dari Adam, tidak pernah disentuh kotoran kejahiliyah. Bahkan yang mengatakan lam yasjud sanaman qattu, tidak ada keturunannya Nabi yaitu pernah menyembah berhala. Sedangkan Azar ini pembuat dan penyembah berhala. Jadi tanda tanya para ulama tafsir, apakah betul yang dimaksud di sini Azar bapak aslinya, bapak kandungnya Nabi Ibrahim? Nah, setelah dilihat dari bahasa, itu ya, dari bahasa bahwa abon dalam bahasa Arab itu kadang-kadang diartikan abon itu bukan arti, bisa berarti bukan bapak kandungnya, bisa berarti pamannya, bisa berarti kakeknya atau neneknya. Nah, jadi ini Azara ada yang mengatakan ada kemungkinan ini Azara bukan bapak kandungnya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa khiyarun ana khiyarun min khiyar. Saya pilihan daripada pilihan. Maksudnya tidak ada, semuanya bersih. Nah, jadi keturunannya Nabi itu bersih semuanya. Nah, ini jadi masalah sekarang, banyak kelompok atau banyak orang mempersoalkan, selalu menceritakan bahwa ibu bapaknya Nabi masuk neraka. Untuk apa kita bicarakan itu? Padahal Nabi sendiri itu mengatakan tidak ada yang tidak bersih, tidak pernah yang ada keturunan saya untuk menyembah berhala. Jadi ada di sini ayah bapak dan ibunya Nabi Rasulullah SAW itu berada pada masa yaitu belum Islam datang dan Nabi Isa sudah jauh. Jadi dalam masa waktu yang tidak ada, tapi dikatakan bahwa tidak pernah ada menyembah berhala. Nah, jadi untuk apa kita persoalkan? Orang sekarang diberkumpul-kumpulkan bahwa bapaknya Nabi, ibunya Nabi masuk neraka. Untuk apa kita? Saya kira semua orang kalau disinggung ini, disinggung orang tuanya akan marah semuanya. Seakan-akan tidak menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mendoakan saja orang bisa masuk surga, apalagi orang tuanya dan ibunya. Saya kira jadi begitu saja kita punya, artinya kita punya pemahaman bahwa Rasulullah SAW sedangkan orang lain bisa mendoakan masuk surga, apalagi bapaknya dan orang tuanya bisa, apalagi bapaknya Rasulullah, ibunya Rasulullah masa dalam, yaitu tidak ada Nabi pada waktu itu. Masa Nabi Isa itu sudah sekitar 500-an tahun yang lalu. Nah, kemudian baru ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi tidak perlu kita persoalkan apa faedahnya, apa gunanya kita mengatakan bapaknya ibunya masuk neraka. Bisa-bisa kita hanya menjadi menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada perbedaan para ulama tentang bapak Nabi Ibrahim yaitu Azara. Ada yang mengatakan bahwa itu nama aslinya bapaknya Azara. Ada yang mengatakan hanya lakabnya, artinya bukan nama aslinya. Kemudian ada, ya itu tadi saya mengatakan bahwa ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu bukan bapak aslinya Ibrahim, karena pembuat berhala dan penyembah berhala. Dan Rasulullah sudah mengatakan bahwa saya khiyarun min khiyar. Tidak ada satupun dari keturunannya itu penyembah berhala. Kemudian dia juga mengatakan bahwa tidak mungkin Rasulullah atau mungkin Nabi Ibrahim Azar bapak kandungnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dalam Al-Quran, artinya bahasanya Nabi Ibrahim kepada Azara barangkali bisa kita mengatakan kasar, karena dia mengatakan kamu penyembah berhala. Itu kan kasar, penyembah berhala. Ini ada mengatakan bahwa dengan alasan ini tidak mungkin Nabi Ibrahim akan mengatakan demikian ke bahasa-bahasa yang kasar kepada Azar kalau dia orang tuanya. Karena menyalahi dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalau kedua orang tua mengajak kita atau dipaksa untuk menyembah berhala atau musyrik, jangan kau taati. Jangan kau taati dalam Al-Quran. Wala tuti'huma. Nah, tapi walaupun demikian berbeda dengan keyakinan, dalam Al-Quran mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Orang tuamu itu kalau dia tidak Islam, tetap dia musyrik, tetap kamu harus berbuat baik. Harus kau berbuat kepada orang tuamu. Jadi dia mengatakan tidak mungkin ini yang Azar ini orang ayah kandungnya Nabi Ibrahim, karena bahasanya kasar sekali. Tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak kasar. Tidak kasar seperti katakan kamu musyrik, kamu penyembah berhala. Karena dalam ayat yang lain sudah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim banyak sebelumnya itu kata-kata yang lembut membujuk orang tuanya supaya jangan menyembah berhala, jangan musyrik. Tapi karena dia tidak mau, maka masalah yang disampaikan masalah akidah, masalah prinsipil, maka terpaksa Nabi Ibrahim mengatakan kamu musyrik, kamu ini. Jadi sebenarnya bukan kata-kata yang kasar, karena masalah akidah harus jelas dan tegas disampaikan kepada orang. Itu sebabnya ada beberapa pendapat. Kemudian masalah perbedaan yaitu dalam kata abi wa qala Ibrahim li abihi Azara, perbedaan pendapat tentang kata-kata abun dan walid. Sehingga ada sebagian mufassir mengatakan bahwa karena di dalam ayat itu mengatakan wa qala Ibrahim li abihi, bukan bapak kandungnya. Tapi bisa berarti kakinya, bisa berarti pamannya. Kecuali kalau mengatakan walid, ini mengatakan itu ayah kandungnya. Kemudian juga dikatakan ada sebagian mengatakan itu seseorang itu kalau bertanya menanyakan bapaknya biasanya tidak menyebutkan namanya. Kalau misalnya ada orang mengatakan ada bapakmu, tidak menyebutkan namanya. Misalnya ada bapakmu Muhammad, tidak, hanya mengatakan ada bapakmu. Dalam ayat ini disebutkan bapaknya dan disebutkan namanya. Nah, biasanya kalau orang bertanya ada bapak Muhammad, berarti bukan bapaknya itu. Jadi itulah ada sebagian ulama tafsir mengatakan dalam ayat ini sebenarnya bukan ayah kandungnya Nabi Ibrahim, karena menyebutkan kata abi, abun dan namanya yaitu Azara. Artinya masalah perbedaan pendapat sudah biasa terjadi pada mufassirin.
Tinggal kita menyerahkan kepada ahli-ahli tafsir yang mana yang dimaksud dalam ayat ini. Baiklah, kita lanjutkan. Wa kana Umaru azara aw tarikh 75 sanatan lamma walada lahu Ibrahim. Wa kana lahu akhawan Nahur wa Haran. Wa kana Ibrahim wal awsat wa Haran huwa Abu Lut alaihissalam. Wa kana maulidul Khalil Ibrahim bi adil Kaldaniyin bil Iraq wa hiya Babil wa ma jawaraha. Wa hadha huwa as-sahih al-masyhur inda ahli siyar wa tawarikh wal akhbar. Jadi wa kana Umaru azar atau tarikh, umurnya azar pada waktu itu. Suatu dia adakan dialog dengan Ibrahim atau suatu lahirnya Ibrahim, yaitu umurnya bapaknya itu azana, ada mengatakan namanya tarikh 75 sanatan lamma walada lahu Ibrahim, yaitu umurnya 75 tahun melahirkan Nabi Ibrahim. Jadi bapaknya itu Azara sudah berumur 75 tahun baru lahir Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa kana lahu akhwan, Nabi Ibrahim punya dua saudara. Pertama namanya Nahur, yang kedua Haran. Wa kana Ibrahim wal awsat, sedangkan Nabi Ibrahim itu merupakan anak yang tengah, jadi yang kedua. Nahur yang tua, kemudian Ibrahim, kemudian Haran. Wa Haran huwa Abu Lut, ya, sedangkan Haran itu merupakan bapaknya Nabi Lut alaihissalam. Wa kana maulidul Khalil Ibrahim bi adil Kaldaniyin bil Iraq, sedangkan tempat kelahirannya Nabi Ibrahim yaitu di Irak, namanya kampung Kaldani. Di situ dia lahirkan. Wa hiya Babil, yaitu sekarang Babylon. Wa ma jawarahuma. Wa hadha huwa as-sahih al-masyhur inda ahli siyar. Inilah pendapat yang paling sah, yang paling masyhur menurut ahli siyar. Jadi ahli siyar berbeda juga pendapat tempat kelahirannya, tapi yang paling masyhur yaitu inilah di Irak ini. Inilah pendapat yang paling masyhur bagi ahli sirah dan ahli siyarah. Walamma kabura Ibrahim tazawwaja as-sayyidah Sarah ibnatu ammihi thumma kharaja Azara wa amahu ibnahu Ibrahim. Walamma kabura Ibrahim, sakala Ibrahim sudah besar, tazawwaja as-sayyidah Sarah, dia mengawini Sarah. Dia sebutkan di sini umurnya berapa, umurnya Nabi Ibrahim kawin dengan Sarah. Yang jelas ini kita mengatakan waktu dia besar, tentunya sudah dewasa, kawin dengan Sarah ibnatu ammi, sepupunya. Ada yang mengatakan, ada pendapat mengatakan bahwa Sarah itu merupakan anak saudaranya, tapi ini dibantah. Tidak mungkin seorang nabi akan mengawini keponakannya. Dibantah pendapat ini, mengatakan bahwa yang paling sah, yang paling kuat yaitulah ibnatu ammi, yaitu sepupunya. Thumma kharaja Azara wa mahu ibnuhu Ibrahim. Kemudian sudah dia kawin, maka pergilah Azara bersama-sama dengan Ibrahim. Wa zaujatuhu Sarah, dan istrinya Sarah. Wa ibnu akhihi, dan sepupunya yaitu Lut, Nabi Lut ibnu Haran. Min adil Kaldaniyin ila adil Kan'aniyin. Jadi dia pergi meninggalkan Irak, pergi ke Mesir, Kan'an. Fanazaru Harran wa kan ahlu Harran ya'buduna al-kawakib wal asnam. Dia pergi ke kampung namanya Harran, sedangkan penduduk Harran itu menyembah bintang-bintang dan berhala. Wa kadzalika kana ahlu Babil Kaldaniyan, begitu juga penduduk Babilonia juga menyembah berhala dan menyembah bintang-bintang. Walamma nubiyal halil wa ba'athahu Allahu ila qaumihi da'ahum ila tauhidi wa ibadatillahi wahdahu. Tak kala Nabi Ibrahim menjadi nabi dan dilantik oleh Allah menjadi nabi di kaumnya,
da'ahum ila tauhidi, Nabi Ibrahim mendakwai mereka untuk mengesahkan Allah, wa ibadatillahi wahdahu, dan menyembah Allah sendiri, wa nabdhi ibadatil kawakibi wal asnam, dan meninggalkan menyembah bintang-bintang dan berhala. Wa kana harisan ala hidayati abi Ibrahim, dia sangat ingin sekali agar supaya bapaknya mendapat hidayat. Artinya janganlah menyembah berhala, meninggalkan membuat berhala. Illa annahu lam yastajib ilai, akan tetapi Azara itu bapaknya tidak menerima ajakan Nabi Ibrahim. Wa nadhara abahu, dan dia sering diskusi dengan bapaknya. Wa nadharahum, dan berdiskusi dengan kaumnya. Wa qara batilahum bil hujjati wal burhan, dan dia melawan kebatilan itu dengan hujah dan keterangan-terangan yang jelas. Wa qad qassal Qur'anul Karim dzalika bistifada, Al-Qur'an menceritakan ini dengan panjang sekali, artinya dengan sempurna ceritanya, yaitu Nabi Ibrahim berdiskusi dan bermunadharah dengan kaumnya, mengajak untuk meninggalkan menyembah berhala dan menyembah Allah. Wa biharran ma tarikhun au azara, Abu Ibrahim alaihissalam walahu mi'atani wa khamsuna amman, di kampung Harran meninggal bapaknya yaitu Azara, dan usianya bapaknya 250 tahun usianya. Jadi usianya umat-umat terdahulu panjang-panjang semuanya. Bahkan Nabi Nuh sampai 1950 tahun. Dalam Al-Quran dikatakan dia berdakwah selama 950 tahun. 1000 tahun dikurangi 50 tahun, berarti berdakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Dan tentunya umurnya dilantik menjadi Nabi, minimal biasanya Nabi dilantik menjadi Nabi itu 40. Jadi Nabi Nuh itu lebih kurang 1000 tahun umurnya. Kita sekarang kalau ada umur 100 tahun masuk surat kabar dimuat. Salah satu keajaiban kalau ada sekarang sampai 100 tahun. Umur-umur umat yang lalu panjang semuanya. Sehingga pernah Nabi Isa melewati satu kuburan. Di situ melihat satu ibu menangis dekat kuburan itu yang baru dikuburkan. Nabi Isa mengatakan, "Ibu, kenapa pergi menangis?" Nah, ibu itu mengatakan, "Saya menangis karena ini anakku baru saja meninggal dan dikuburkan mati kecil." Nabi Isa tanya, "Berapa umurnya?" Ibu itu mengatakan 250 tahun. Jadi 250 tahun masih anak-anak. Kalau kita di sini sekarang ada lagi 250 tahun. Jadi umat-umat terdahulu panjang umurnya, sehingga ada sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, umur kita ini pendek dibandingkan umur umat yang lalu. Di mana kita ini, ibadah kita ini kalau dibandingkan mereka itu? Kita ini paling pendek." Nabi SAW mengatakan, saya tidak menakut-nakuti. Nabi mengatakan rata-rata umurnya umatku antara 60-70 tahun. Itu rata-rata. Akhirnya sahabat ini mengatakan, "Rasulullah, bagaimana kita ini kalau dibandingkan umat-umat yang dahulu ini? Umat yang dahulu ibadahnya panjang, lama hidupnya, kita ini berapa saja ini?" Nabi mengatakan, "Tidak, jangan kau ragu, jangan kau merasa kurang. Kenapa? Karena Allah memberikan keistimewaan kepada umatku, yaitu Lailatul Qadri." Ya. Jadi untuk membandingi umat-umat yang terdahulu, kita diberikan kemuliaan oleh Allah Lailatul Qadri. Kan dikatakan Al-Quran Lailatul Qadri lebih mulia daripada 1000 bulan kan? 1000 bulan itu berapa tahun itu? Kalau misalnya umur kita misalnya 60 tahun, beribadah misalnya 45 lah, dikurangi 15 tahun. 45 tahun kali 1000 bulan berapa? Umurnya, kalau juga umurnya Nabi Nuh yang 1000 tahun itu. Tapi ini tentunya yang dimaksud sini yang memanfaatkan bulan Ramadan. Ya, kalau tidak memanfaatkan, ya tentunya ya kurang sekali umurnya. Jadi inilah yang
umur yang terdahulu itu, umat yang terdahulu itu panjang-panjang semuanya. Jadi di sini mengatakan pada saat Ibrahim bersama ibunya berada di kampung Haran, bapaknya meninggal umurnya 250 tahun. Wa fi nafsi Ibrahim asan walau'atan ala adabi imani. Nabi Ibrahim suatu meninggal bapaknya sedih sekali karena meninggal belum beriman, tidak dalam keadaan beriman. Kata ala adami imani, karena tidak beriman. Wa qad ta'arrada al-Khalil bisababi da'wati ila Allah wa taksirihi asnama al-qawmi ila al-idza wal bala. Sehingga pada waktu itu karena bapaknya sudah meninggal, tentunya Nabi Ibrahim melakukan dakwah untuk beribadah, menyembah Allah dan menghinasakan Allah. Dan Ibrahim mengatakan ta'arrada al-khair bisababi da'wati Allah, maka Nabi Ibrahim mengalami tantangan, mengalami rintangan dari kaumnya karena dia mendakwai untuk menyembah pada Allah, dan Nabi Ibrahim dia merusakkan atau menghancurkan berhalanya. Tentu kita sudah sering mendengar Nabi Ibrahim menghancurkan berhala pada waktu itu yang disisa yang besar. Sekarang kenapa yang besar yang disisa? Oleh sebab itu sering saya mengatakan bahwa Islam ini, agama Islam ini tidak datang menghancurkan budaya. Saya selalu mengatakan bahwa Islam ini bukan datang untuk menghancurkan budaya. Tapi kadang-kadang budaya itu walaupun misalnya bertentangan dengan ajaran agama, tapi ditetapkan, tidak dihancurkan karena melihat manfaatnya. Ada dua, bisa kita lihat ada dua contoh, yaitu Fir'aun, orang yang paling jahat di dunia ini, orang yang pernah mengaku Tuhan, orang yang paling jelek di dunia ini, tapi sampai sekarang dikekalkan tubuhnya, tidak hancur. Dan Al-Quran mengatakan akan dikekalkan tubuhnya Fir'aun sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Bapak-bapak yang pernah ke Mesir atau yang belum pernah ke Mesir, usahakan kita ke Mesir, bisa melihat Fir'aun. Sampai sekarang masih ada, masih utuh. Semestinya dia harus dihancurkan karena dia orang yang paling jahat di dunia ini. Tapi karena ada manfaatnya, maka Allah mengatakan litakuna ayat litakuna liman halfaka ayat, agar supaya kamu Fir'aun akan menjadi ayat tanda kebesaran Allah sampai hari kemudian. Itu yang pertama. Jadi kalau ada manfaatnya, ya jangan kita hancurkan. Yang penting yaitu yang ada yang bertentangan dengan ajaran agama, itu yang harus kita hilangkan. Tapi kalau ada manfaatnya harus kita jaga dengan baik. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim suatu menghancurkan berhala, yang dihancurkan hanya yang kecil-kecil, barang yang kecil-kecil, yang besar tidak. Semestinya yang besar harus dihancurkan. Ditanya Nabi Ibrahim, kenapa kau hancurkan yang besar? Supaya dia mengatakan, kalau ada yang bertanya siapa menghancurkan berhala, saya akan mengatakan, coba tanya yang besar, berhala yang besar. Tentunya suatu dia tanya siapa yang menghancurkan, Nabi Ibrahim mengatakan, coba tanya yang besar. Mereka mengatakan, bagaimana mau ditanya yang besar? Nah, itu tidak berbicara, tidak mendengar bicara kita, tidak memahami. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau begitu apa gunanya kalau sembah kalau tidak berbicara? Jadi ada manfaatnya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa budaya Islam itu tidak datang untuk menghancurkan budaya, tapi selama budaya itu ada manfaatnya, perlu kita pelihara. Jadi Nabi Ibrahim suatu dia berdakwah mengalami tantangan, bahkan penyiksaan, iza wal bala. Sehingga katakan ta'arrada ila iza wal bala, dia mengalami penyiksaan dan cobaan-cobaan. Hatta intaha bihal amru ila ilqa'il finnar, sampai akhirnya dilemparkan masuk ke api. Saya sudah kita sering mendengar bahwa Nabi Ibrahim yaitu dibakar oleh Namrud, tapi karena izin Allah api tidak memberikan bekas kepada Nabi Ibrahim. Bahkan di situ dikatakan seandainya
Allah tidak mengatakan wasalaman ala Ibrahim, maka Ibrahim akan meninggal karena kedinginan. Ya. Tapi karena mengatakan wasalaman ala Ibrahim dan selamat, jadi dinginkan air dan menyelamatkan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim tidak apa-apa keluar dari api itu. Walakinna kulla dzalika lam yasnihi an da'wati ila rabbi wa tablighi syariati, karena kesemuanya itu tantangan-tantangan, penyiksaan-penyiksaan dan cobaan-cobaan yang dialami Nabi Ibrahim tidak menghalangi untuk melakukan dakwanya dan menyampaikan syariat yang dibawanya. Kemudian selanjutnya katakan hijratul Khalil ila biladis Syam. Kemudian Al-Khalil hijrah atau pergi ke biladis Syam. Dan sekarang daerah Syria, daerah Syria. Thumma hajar Al-Khalil Ibrahim ila al-ardil mubarakat ardil Syam. Kemudian Al-Khalil Ibrahim pergi ke negeri Syam. Wa ma'ahu zaujatuhu, dan bersama-sama dengan istrinya As-Sayyidah Sarah. Wa ibnu akhi, dan sepupunya yaitu Lut. Wa kana imratul Khalil akiran, akan tetapi Sarah istrinya Nabi Ibrahim itu mandul, artinya belum ada anaknya. Walam yakun lahu minal waladi ahadun, tidak melahirkan seseorang. Tsumma wahaballahu ba'da dzalika al-aulad salihin, kemudian sesudah itu Allah memberikan anak-anak yang saleh sehingga kebanyakan nabi-nabi dari keturunan Nabi Ibrahim. Wajala fi zurriyyati an-nubuwwah wal kitab, dan Allah menjadikan dan keturunannya Nabi Ibrahim itu nabi-nabi, para nabi, dan memberikan kitab suci. Wa karamatan lahu hina ma taraka biladahu wa ahlahu aqriba wa hajara ila Allah haitsu yatamakkanu min ibadati rabbih. Kemudian Nabi Ibrahim dia meninggalkan, kemudian dia pergi tempat di mana dia bisa menyembah Allah. Wa da'watil khalqi ilaihi, dan mendakwai orang-orang untuk menyembah Allah. Wa qama bi tablighi risalati fi biladis Syam. Kemudian dia tinggal di Syam menyampaikan risalahnya. Amma ibnu akhi Lut, adapun sepupunya itu Nabi Lut, maka rasulullah ila ahli Sadum, dia menjadikan nabi di daerah namanya Sadum. Ini yang suatu di Syam ini. Kemudian karena Nabi Ibrahim mengalami tantangan, mengalami penyiksaan dan cobaan-cobaan di negeri Syam, maka hijrah lagi, meninggalkan negeri Syam ke Mesir. Thumma irtahala al-Khalil wa ma'ahu zawjahu ila Misra. Kemudian Al-Khalil pergi dengan istrinya ke Mesir. Wa kana biha malikun wa kana fiha malikun jabbarun zalimun la yamurru bihi rajulun wa ma'ahu zawjatuhu illa iktasabaha minhu wa qatalahu. Tetapi di Mesir, nah itu Namrud, ada seorang raja yang jabbar, yang sangat kejam. Itu Namrud, zalimun, sangat menganiaya. La yamurru bihi rajulun wa ma'ahu, tidak lewat seorang dan ada istrinya. Jadi kalau ada orang lewat di kampung itu di Mesir dan ada istrinya, kecuali dia ambil istrinya, tangkap istrinya, iktasabah, merampas istrinya, wa qatalu, dan membunuh suaminya. Itu kejamnya Namrud. Siapa orang yang diketahui bahwa ada orang punya istri, nah, dia diambil istrinya baru dibunuh suaminya, apalagi kalau istrinya cantik. Sini kata falamma ra'ahuma uyunul malik qalu lahu, tak kala Nabi Ibrahim datang di Mesir, yaitu uyunul malik, yaitu mata-matanya raja, mata-matanya Namrud. Melihat dia Nabi Ibrahim, dia datang di Mesir bersama istrinya. Kemudian dia menyampaikan kepada Namrud, inna huna rajulan mahu imratum min ahsanin nas. Jadi mata-matanya ini Namrud menyampaikan, mengatakan ada orang datang dan istrinya cantik sekali, min ahsanin nas, termasuk orang yang paling cantik. Fa asar ilaihi, maka Namrud minta supaya datangkan orang itu. Wasalahu anha, dan dia tanya, karena Namrud mendengar bahwa orang ini yaitu Nabi Ibrahim, dia datang ke Mesir dengan istrinya cantik sekali,
Dia panggil kakaknya itu. Suatu datang Nabi Ibrahim tanya, siapa itu yang kau bawa itu yang perempuan? Sama-sama kau yang perempuan yang cantik itu. Faqala man hadi, siapa itu? Qala ukhti, dia katakan ukhti, saudaraku. Bukan mengatakan bukan istriku, karena siapa orang mengatakan istrinya maka dia ambil. Kalau mengatakan saudaranya tidak. Karena begitu kejamnya. Siapa orang mengatakan istriku maka dia akan diambil istrinya orang itu, baru dibunuh suaminya. Jadi suatu ditanya Nabi Ibrahim, siapa itu? Dia mengatakan ukhti, saudaraku. Tsumma atal Khalil Sarah. Kemudian sudah itu Al-Khalil Nabi Ibrahim kembali kepada Sarah. Faqala, dia mengatakan, ya Sarah, laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairika. Jadi suatu Nabi Ibrahim pulang ke istrinya Sarah, mengatakan, Sarah, sekarang di daerah ini, di Mesir ini, tidak ada seorang mukmin kecuali saya dan kamu. Wa inna hadza sa'alani, dan raja ini tanya saya tentang kamu. Tanya, siapa itu yang perempuan? Fahbartu annaki ukhti, yang saya sampaikan bahwa kamu adalah saudaraku. Fala tukadzibini, jangan kau artinya membuat saya berbohong. Jadi nanti kalau kau ditanya siapa kamu, jangan kau bilang istrinya Ibrahim, bilang saudaranya Ibrahim. Karena kalau kau bilang istrinya Ibrahim, kamu akan diambil, saya akan dibunuh. Fala tukadzibini, janganlah kau membohong, membuat saya berbohong. Fa arsala ilaiha, maka dia minta supaya perempuan didatangkan. Inilah sebabnya yang akan ada kisah mengatakan bahwa nanti di hari kemudian ada syafaatul kubra, syafaat yang paling besar. Semua akan orang-orang datang ke Nabi Ibrahim membuat alasan bahwa saya takut menghadap pada Allah karena ada saya dosaku. Dosanya yaitu Nabi Ibrahim, yaitu mendurhakai Allah, yaitu makan buah yang dilarang. Akhirnya mengatakan pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh karena merupakan bapa yang kedua. Nabi Nuh juga mengambil alasan tidak mampu untuk menghadap pada Allah karena saya punya kesalahan. Kesalahannya itu pernah mendoakan supaya dunia ini terjadi banjir, terjadi tsunami. Dan semuanya kepada nabi-nabi punya alasan, termasuk Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak mampu untuk memintakan kepada Allah supaya dihisab cepat karena saya punya kesalahan. Apa kesalahannya? Yaitu pernah berbohong, mengatakan ditanya siapa itu Sarah, mengatakan saudara perempuanku, tidak mengatakan istriku. Coba hanya mengatakan saudara perempuanku, takut menghadap kepada Allah. Bagaimana orang yang banyak dosanya? Nah, itulah alasannya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Sarah, kalau nanti kau ditanya siapa kamu, jangan kau bilang istrinya Nabi Ibrahim, istrinya Ibrahim, karena kalau bilang istri Ibrahim maka saya akan dibunuh dan kamu akan diambil. Maka ini Namrud minta supaya datangkan itu Sarah. Falamma dakhalat alaihi dhahaba yatanawalha biyadihi. Tak kala Sarah masuk ke Namrud, Namrud melihat takjub sekali, heran. Kenapa ini ada orang cantik sekali? Cantik sekali. Dia katakan, siapa ini? Dia bilang, adiknya atau saudaranya Ibrahim. Wih, dia terkejut sekali. Artinya dia heran sekali melihat kecantikannya. Di sini dia katakan, zahaba yatanawaluha biyadi. Terus dia mau pegang. Kena cantik, dia mau pegang. Fa'uhiza, terus dia dilembekkan tangannya. Kalau bahasa kita, dilembekkan tangannya, terus tidak bisa berdaya tangannya. Faqala, maka dia Namrud mengatakan, "Idai Allah li," coba doakan. Jadi begitu tangannya dia lembek, tak bisa berpegang apa-apa, seperti kafir, artinya apa namanya itu, tak bisa memegang sesuatu. Dia kata, doakan saya. Dia minta kepada saya, doakan saya. La adruka, saya tidak mengganggu kamu. Pada kemudian dia mendoakan, terus saya mendoakan, terus kembali tangannya bagus, sehat. Semua tanawasan, kemudian dia mau lagi pegang, kena cantik sekali. Semua ya tanawal hasaniyah. Kemudian dia akan pegang lagi kedua kalinya. Fa uhiza minha wa ashad. Kemudian lembekkan lagi tangannya. Jadi kafir lagi tangannya, bahkan lebih dari itu. Maka idai Allah, doakan.
doakanlah saya sehat, jangan saya tidak akan mengganggu kamu. Wala adzuruka, saya tidak akan mengganggu kamu. Pada waktu kemudian mendoakan langsung sehat lagi. Pada hajab kemudian lagi dia pada ba'da hajabatihi, kemudian ini raja ini memanggil ajudannya, sebagai ajudannya mengatakan, innakum lima ta'tunani bi insanin lam ta'tuni bi insanin wa innama ataitumuni bi syaitani. Dia bilang kepada ajudannya, mengatakan, kamu tahu memanggilkan saya orang, tapi kau memanggilkan syaitan. Ini yang datang ini syaitan. Kenapa? Setiap saya mau pegang, saya jadi masalah. Jadi, kamu ini bukan orang kau datangkan sama saya. Faqala, kemudian Namrud mengatakan, ijuha ila Ibrahim, kembalikan ini orang ini yang perempuan ini kepada Ibrahim. Wa akhdamaha Hajara, kemudian menghadiahkan Hajara. Jadi di samping dia suruh pulang tidak bisa mengganggunya, dia memberikan hadiah Hajara, yaitu orang Mesir, perempuan Mesir kasih hadiah supaya menemani Sarah. Fa'atathu wa huwa qaimu yusalli, kemudian Sarah kembali kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim melihat sementara dia salat. Fa'aw ma'abi ayadihi, kemudian Nabi Ibrahim memberikan isyarat dengan tangannya, mengatakan mahiyam, artinya memberikan isyarat, artinya itu apa kabar serta kamu pulang dari Namrud. Faqalat, dia mengatakan, radallahu kaidal kafir al-faji fi nahri, Allah mengembalikan tipu daya orang kafir atau orang jelek kepada dirinya sendiri. Wahdama Hajara, dan menghadiahkan kepada saya namanya Hajara. Itulah Hajara untuk menemani Sarah bersama-sama Nabi Ibrahim. Kemudian wa fi musnad Imam Ahmad anna lamma dakhala alai da'at qailatan. Menurut ada, sebentar saya akan ada doa. Ini perlu kita doa ini hafal kalau ada yang mau mengganggu. Ini doa yang dibaca Sarah sewaktu mau diganggu Namrud. Ini doanya pendek sekali. Ya, mudah-mudahan kita hafal nanti semuanya. Supaya tidak ada yang bisa mengganggu kita punya keluarga. Ini fi musnad Imam Ahmad, dalam kitab hadisnya Musnad Imam Ahmad, annaha lamma dakhalat dari da'at qailatan. Sewaktu Sarah masuk ke Namrud, dia berdoa yang dibaca sehingga Namrud jadi tak mampu untuk mengganggunya dia. Itu doanya, Allahumma in kunta ta'lamu anni amantu bika wa bi rusulika wa ahsantu farji illa ala zawji wa la tusallit alayya hadzal kafir. Itu doanya. Mudah-mudahan kita, Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, kalau kamu mengetahui, anni amantu bika, saya beriman kepadamu ya Allah, wa bi rusulika, dan kepada rasul-rasulmu, wa santu farji illa ala zauji, dan saya menjaga kehormatanku kecuali kepada suamiku, wala tusallit alayya, janganlah kamu memberikan kemampuan orang yang Namrud ini kepada saya. Jadi fala tusal, janganlah kamu memberikan kemampuan untuk menguasai saya, untuk melakukan sesuatu pada saya, hadal orang yang kafir ini. Saya ulangi, jadi Allahumma in kunta ta'lamu anni amantu bika wa bi rusulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadzal kafir. Nah, ini yang doanya. Mudah-mudahan kita punya keluarga, kita punya pemilih, tidak ada yang bisa mengganggunya. Mudah-mudahan kita hafal semuanya ini yang doa yang dibaca. Istrinya Namrud. Wa qad asallallahu wa sanaha li asmati abdihi, dan Allah menjaganya dan memeliharanya sehingga tidak mampu diganggu oleh Namrud. Insyaallah, mudah-mudahan nanti kalau saya ingat saya tuliskan, mudah-mudahan kita bisa nanti bagi ini manfaatnya. Nanti kita tuliskan, mudah-mudahan nanti berkahnya doa ini seluruh keluarga kita, anak cucu kita, tidak ada yang mengganggunya insyaallah. Mari kita tutup karena sudah masuk waktu. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahli sejarah, yaitu bapaknya, yaitu Azara. Sebagian
perbedaan pendapat tentang ahli tafsir. Kenapa? Yang diperbedakan mengatakan bahwa apakah Azara itu bapak kandungnya atau bukan bapak kandungnya. Kan Al-Quran mengatakan yaitu Azara. Wa idh qala Ibrahimu li abi Azara. Ingat pada saat Ibrahim berkata kepada bapaknya Azara. Sekarang menjadi perbedaan pendapat para ulama, para ahli tafsir. Apakah Azara ini betul bapak kandungnya Nabi Ibrahim? Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku dilahirkan melalui pernikahan, bukan perzinaan. Sejak Adam hingga aku dilahirkan oleh bapak dan ibuku, aku tidak disentuh sedikit pun oleh kotoran jahiliyah. Padahal Azara, kalau kita melihat Azara juga dalam Al-Quran, Azara itu penyembah berhala dan pembuat berhala. Nah, ini jadi tanda tanya, apakah ini betul bapak aslinya, bapak kandungnya Ibrahim? Kenapa? Karena Ibrahim itu merupakan silsilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, saya keturunanku itu, silsilah aku itu mulai dari Adam, tidak pernah disentuh kotoran kejahiliyah. Bahkan yang mengatakan, lam yasjud sanaman qattu, tidak ada keturunannya Nabi yaitu pernah menyembah berhala. Sedangkan Azar ini pembuat dan penyembah berhala. Jadi tanda tanya para ulama tafsir, apakah betul yang dimaksud di sini Azar bapak aslinya, bapak kandungnya Nabi Ibrahim? Nah, setelah dilihat dari bahasa, dari bahasa bahwa abon dalam bahasa Arab itu kadang-kadang diartikan abon itu bisa berarti bukan bapak kandungnya. Bisa berarti pamannya, bisa berarti kakeknya atau neneknya. Nah, jadi ini Azara ada yang mengatakan ada kemungkinan ini Azara bukan bapak kandungnya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa ana khiyarun min khiyar. Saya pilihan daripada pilihan. Maksudnya tidak ada, semuanya bersih. Nah, jadi keturunannya Nabi itu bersih semuanya. Nah, ini jadi masalah sekarang, banyak kelompok atau banyak orang mempersoalkan, selalu menceritakan bahwa ibu bapaknya Nabi masuk neraka. Untuk apa kita bicarakan itu? Padahal Nabi sendiri itu mengatakan tidak ada yang tidak bersih, tidak pernah yang ada keturunan saya untuk menyembah berhala. Jadi ada di sini ayah bapak dan ibunya Nabi Rasulullah SAW itu berada pada masa yaitu belum Islam datang dan Nabi Isa sudah jauh. Jadi dalam masa waktu yang tidak ada, tapi dikatakan bahwa tidak pernah ada menyembah berhala. Nah, jadi untuk apa kita persoalkan? Orang sekarang diberkumpul-kumpulkan bahwa bapaknya Nabi, ibunya Nabi masuk neraka. Untuk apa kita? Saya kira semua orang kalau disinggung orang tuanya akan marah semuanya. Seakan-akan tidak menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mendoakan saja orang bisa masuk surga, apalagi orang tuanya dan ibunya. Saya kira jadi begitu saja kita punya, artinya kita punya pemahaman bahwa Rasulullah SAW sedangkan orang lain bisa mendoakan masuk surga, apalagi bapaknya dan orang tuanya bisa, apalagi bapaknya Rasulullah, ibunya Rasulullah masa dalam yaitu tidak ada Nabi pada waktu itu. Masa Nabi Isa itu sudah sekitar 500-an tahun yang lalu. Nah, kemudian baru ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu kita persoalkan apa faedahnya, apa gunanya kita mengatakan bapaknya ibunya masuk neraka. Ya, bisa-bisa kita hanya menjadi menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita kembali kepada perbedaan para ulama tentang bapak Nabi Ibrahim yaitu Azara. Ada yang mengatakan bahwa itu nama aslinya bapaknya Azara. Ada yang mengatakan hanya lakabnya, artinya bukan nama aslinya. Kemudian ada, ya itu tadi saya mengatakan bahwa ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu bukan bapak aslinya Ibrahim, karena pembuat berhala dan penyembah berhala. Dan Rasulullah sudah mengatakan bahwa saya khiyarun min khiyar, tidak ada satupun dari keturunannya itu penyembah berhala. Kemudian dia juga mengatakan bahwa tidak mungkin Rasulullah, tidak mungkin Nabi Ibrahim Azar bapak kandungnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dalam Al-Quran, artinya bahasanya Nabi Ibrahim kepada Azara barangkali bisa kita mengatakan kasar, karena dia mengatakan kamu penyembah berhala. Itu kan kasar, penyembah berhala. Ini ada mengatakan bahwa dengan alasan ini tidak mungkin Nabi Ibrahim akan mengatakan demikian ke bahasa-bahasa yang kasar kepada Azar kalau dia orang tuanya. Karena menyalahi dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalau kedua orang tua mengajak kita atau dipaksa untuk menyembah berhala atau musyrik, jangan kau taati. Jangan kau taati dalam Al-Quran. Wala tuti'huma. Tapi walaupun demikian berbeda dengan keyakinan, dalam Al-Quran mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Orang tuamu itu kalau dia tidak Islam, tetap dia musyrik, tetap kamu harus berbuat baik. Harus kau berbuat kepada orang tuamu. Jadi dia mengatakan tidak mungkin ini yang Azar ini orang ayah kandungnya Nabi Ibrahim, karena bahasanya kasar sekali. Tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak kasar. Tidak kasar seperti katakan kamu musyrik, kamu penyembah berhala. Karena dalam ayat yang lain sudah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim banyak sebelumnya itu kata-kata yang lembut membujuk orang tuanya, so jangan menyembah berhala, jangan musyrik. Tapi karena dia tidak mau, maka masalah yang disampaikan masalah akidah, masalah prinsipil, maka terpaksa Nabi Ibrahim mengatakan kamu musyrik, kamu ini. Jadi sebenarnya bukan kata-kata yang kasar, karena masalah akidah harus jelas dan tegas disampaikan kepada orang. Itu sebabnya ada beberapa pendapat. Kemudian masalah perbedaan yaitu dalam kata abi wa qala Ibrahim li abihi Azara, perbedaan tentang kata-kata abun dan walid. Sehingga ada sebagian mufassir mengatakan bahwa karena di dalam ayat itu mengatakan wa qala Ibrahim li abihi, bukan bapak kandungnya. Tapi bisa berarti kakinya, bisa berarti pamannya. Kecuali kalau mengatakan walid, ayat mengatakan itu ayah kandungnya. Kemudian juga dikatakan ada sebagian mengatakan itu seseorang itu kalau bertanya, menanyakan bapaknya, biasanya tidak menyebutkan namanya. Kalau misalnya ada orang mengatakan ada bapakmu, tidak menyebutkan namanya. Misalnya ada bapakmu Muhammad, tidak, hanya mengatakan ada bapakmu. Dalam ayat ini disebutkan bapaknya dan disebutkan namanya. Nah, biasanya kalau orang bertanya ada bapak Muhammad, berarti bukan bapaknya itu. Jadi itulah ada sebagian ulama tafsir mengatakan dalam ayat ini sebenarnya bukan ayah kandungnya Nabi Ibrahim, karena menyebutkan kata abi, abun dan namanya yaitu Azara. Artinya masalah perbedaan pendapat sudah biasa terjadi pada mufassirin. Tinggal kita menyerahkan kepada ahli-ahli tafsir yang mana yang dimaksud dalam ayat ini. Baiklah, kita lanjutkan. Wa kana Umaru Azara atau tarikh
75 sanatan lamma walada lahu Ibrahim. Wa kana lahu akhawan Nahur wa Haran. Wa kana Ibrahim wal awsat wa Haran huwa Abu Lut alaihi salam. Wa kana maulidul Khalil Ibrahim bi adil Kaldaniyin bil Iraq. Wa ya Babil wa ma jawaraha. Wa hadha huwa as-sahih masyhur inda ahli siyar wa tawarikh wal akhbar. Jadi wa kana Umaru Azar atau tarikh umurnya Azar pada waktu itu suatu dia mengadakan dialog dengan Ibrahim atau suatu lahirnya Ibrahim yaitu umurnya bapaknya itu Azar, ada mengatakan namanya tarikh 75 sanatan lamma walada lahu Ibrahim, yaitu umurnya 75 tahun melahirkan Nabi Ibrahim. Jadi bapaknya itu Azara sudah berumur 75 tahun baru lahir Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa kana lahu akhwan. Nabi Ibrahim punya dua saudara. Pertama namanya Nahur, yang kedua Haran. Wa kana Ibrahim wal awsat. Sedangkan Nabi Ibrahim itu merupakan anak yang tengah, jadi yang kedua. Nahur yang tua, kemudian Ibrahim, kemudian Haran. Wa Haran huwa Abu Lut. Ya, sedangkan Haran itu merupakan bapaknya Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam. Wa kana maulidul Khalil Ibrahim bi adil Kaldaniyin bil Iraq. Sedangkan tempat kelahirannya Nabi Ibrahim yaitu di Irak, namanya kampung Kaldani. Di situ dia lahirkan. Wa hiya Babil, yaitu sekarang Babylon. Wa ma jawarahuma. Wa hadha huwa as-sahih masyhur inda ahli siyar. Inilah pendapat yang paling sah, yang paling masyhur menurut ahli siaran. Jadi ahli siaran berbeda juga pendapat tempat kelahirannya, tapi yang paling masyhur yaitu ini di Irak ini. Inilah pendapat yang paling masyhur bagi ahli sirah dan ahli siaran. Walamma kabura Ibrahim tazawwaja as-sayyidah Sarah ibnatu ammihi thumma kharaja Azara wa amahu ibnahu Ibrahim. Walamma kabura Ibrahim, sakala Ibrahim sudah besar, tazawwaja as-sayyidah Sarah, dia mengawini Sarah. Dia sebutkan di sini umurnya berapa, umurnya Nabi Ibrahim kawin dengan Sarah. Yang jelas ini kita mengatakan waktu dia besar, tentunya sudah dewasa, kawin dengan Sarah ibnatu ammi, sepupunya. Ada yang mengatakan, ada pendapat mengatakan bahwa Sarah itu merupakan anak saudaranya, tapi ini dibantah. Tidak mungkin seorang nabi akan mengawini keponakannya. Dibantah pendapat ini, mengatakan bahwa yang paling sah, yang paling kuat iaitulah ibnatu ammi, yaitu sepupunya. Thumma kharaja Azara wa mahu ibnuhu Ibrahim. Kemudian sudah dia kawin, maka pergilah Azara bersama-sama dengan Ibrahim. Wa zaujatuhu Sarah, dan istrinya Sarah. Wa ibnu akhihi, dan sepupunya yaitu Lut, Nabi Lut ibnu Haran. Min adil Kaldaniyin ila adil Kan'aniyin. Jadi dia pergi meninggalkan Irak, pergi ke Mesir, Kan'an. Fanazaru Harran wa kan ahlu Harran ya'buduna al-kawakib wal asnam. Dia pergi ke kampung namanya Harran. Sedangkan penduduk Harran itu menyembah bintang-bintang dan berhala. Wa kadzalika kana ahlu Babil Kaldaniyan, begitu juga penduduk Babilonia juga menyembah berhala dan menyembah bintang-bintang. Walamma nubiyal halil wa ba'athahu Allahu ila qaumihi da'ahum ila tauhidi wa ibadatillahi wahdahu. Tak kala Nabi Ibrahim menjadi nabi dan dilantik oleh Allah menjadi nabi di kaumnya, da'ahum ila tauhidi, Nabi Ibrahim mendakwai mereka untuk mengesahkan Allah, wa ibadatillahi wahdahu, dan menyembah Allah sendiri, wa nabdhi ibadatil kawakibi wal asnam,
dan meninggalkan menyembah bintang-bintang dan berhala. Wa kana harisan ala hidayati abi Ibrahim, dia sangat ingin sekali agar supaya bapaknya mendapat hidayat. Artinya janganlah menyembah berhala, meninggalkan membuat berhala. Illa annahu lam yastajib ilai, akan tetapi Azara itu bapaknya tidak menerima ajakan Nabi Ibrahim. Wa nadhara abahu, dan dia sering diskusi dengan bapaknya. Wa nadharahum, dan berdiskusi dengan kaumnya. Wa qara batilahum bil hujjati wal burhan, dan dia melawan kebatilan itu dengan hujah dan keterangan-terangan yang jelas. Wa qad qassal Qur'anul Karim dzalika bistifada, Al-Qur'an menceritakan ini dengan panjang sekali, artinya dengan sempurna ceritanya, yaitu Nabi Ibrahim berdiskusi dan bermunadharah dengan kaumnya, mengajak untuk meninggalkan menyembah berhala dan menyembah Allah. Wa biharran ma tarikhun au azara, Abu Ibrahim alaihissalam walahu mi'atani wa khamsuna amman, di kampung Harran meninggal bapaknya yaitu Azara, dan usianya bapaknya 250 tahun usianya. Jadi usianya umat-umat terdahulu panjang-panjang semuanya. Bahkan Nabi Nuh sampai 950 tahun. Dalam Al-Quran katakan dia berdakwah selama 950 tahun, 1000 tahun dikurangi 50 tahun, berarti berdakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Dan tentunya umurnya dilantik menjadi Nabi, minimal biasanya Nabi dilantik menjadi Nabi yaitu 40. Jadi Nabi Nuh itu lebih kurang 1000 tahun umurnya. Kita sekarang kalau ada umur 100 tahun masuk surat kabar dimuat. Satu keajaiban kalau ada sekarang sampai 100 tahun. Umur umat yang lalu panjang semuanya. Sehingga pernah Nabi Isa melewati satu kuburan. Di situ melihat satu ibu menangis dekat kuburan itu yang baru dikuburkan. Nabi Isa mengatakan, "Ibu, kenapa menangis?" Nah, ibu itu mengatakan, "Saya menangis karena ini anakku baru saja meninggal dan dikuburkan mati kecil." Nabi Isa tanya, "Berapa umurnya?" Ibu itu mengatakan 250 tahun. Jadi 250 tahun masih anak-anak. Kalau kita di sini sekarang tidak ada lagi 250 tahun. Jadi umat-umat terdahulu panjang umurnya, sehingga ada sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, umur kita ini pendek dibandingkan umur umat yang lalu. Di mana kita ini, ibadah kita ini kalau dibandingkan mereka itu? Kita ini paling-paling." Nabi SAW mengatakan, saya tidak menakut-nakuti. Nabi mengatakan rata-rata umurnya umatku antara 60-70 tahun. Itu rata-rata. Akhirnya sahabat ini mengatakan, "Rasulullah, bagaimana kita ini kalau dibandingkan umat-umat yang dahulu ini? Umat yang dahulu ibadahnya panjang, lama hidupnya, kita ini berapa saja ini?" Nabi mengatakan, "Tidak, jangan kau ragu, jangan kau merasa kurang. Kenapa? Karena Allah memberikan keistimewaan kepada umatku, yaitu Lailatul Qadri." Ya. Jadi untuk membandingi umat-umat yang terdahulu, kita diberikan kemuliaan oleh Allah Lailatul Qadri. Kan dikatakan Al-Quran Lailatul Qadri lebih mulia daripada 1000 bulan kan? 1000 bulan itu berapa tahun itu? Kalau misalnya umur kita misalnya 60 tahun, beribadah misalnya 45 lah, dikurangi 15 tahun. 45 tahun kali 1000 bulan berapa? Umurnya, kalau juga umurnya Nabi Nuh yang 1000 tahun itu. Tapi ini tentunya yang dimaksud sini yang memanfaatkan bulan Ramadan. Ya, kalau tidak memanfaatkan, ya tentunya ya kurang sekali umurnya. Jadi inilah yang umur-umur yang terdahulu itu, umat yang terdahulu itu panjang-panjang semuanya. Jadi di sini mengatakan pada saat Ibrahim bersama ibunya berada di kampung Harran, bapaknya meninggal, umurnya 250 tahun. Wa fi nafsi
Ibrahim asan walau'atan ala adabi imani. Nabi Ibrahim suatu meninggal bapaknya sedih sekali karena meninggal belum beriman, tidak dalam keadaan beriman. Kata ala adami imani, karena tidak beriman. Wa qad ta'arrada al-Khalil bisababi da'wati ila Allah wa taksirihi asnama al-qawmi ila al-idza wal bala. Sehingga pada waktu itu karena bapaknya sudah meninggal, tentunya Nabi Ibrahim melakukan mendakwah untuk beribadah, menyembah Allah dan menghinasakan Allah. Dan Ibrahim mengatakan ta'arrada al-khair bisababi da'wati Allah, maka Nabi Ibrahim mengalami tantangan, mengalami rintangan dari kaumnya karena dia mendakwai untuk menyembah pada Allah. Dan Nabi Ibrahim dia merusakkan atau menghancurkan berhalanya. Tentu kita sudah sering mendengar Nabi Ibrahim menghancurkan berhala pada waktu itu yang disisa yang besar. Sekarang kenapa yang besar yang disisa? Oleh sebabnya itu sering saya mengatakan bahwa Islam ini, agama Islam ini tidak datang menghancurkan budaya. Saya selalu mengatakan bahwa Islam ini bukan datang untuk menghancurkan budaya. Tapi kadang-kadang budaya itu walaupun misalnya bertentangan dengan ajaran agama, tapi ditetapkan, tidak dihancurkan karena melihat manfaatnya. Ada dua, bisa kita lihat, ada dua contoh, yaitu Fir'aun, orang yang paling jahat di dunia ini, orang yang pernah mengaku Tuhan, orang yang paling jelek di dunia ini, tapi sampai sekarang dikekalkan tubuhnya, tak hancur. Dan Al-Quran mengatakan akan dikekalkan tubuhnya Fir'aun sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Bapak-bapak yang pernah ke Mesir atau yang belum pernah ke Mesir, usahakan kita ke Mesir, bisa melihat Fir'aun. Sampai sekarang masih ada, masih utuh. Semestinya dia harus dihancurkan karena dia orang yang paling jahat di dunia ini. Tapi karena ada manfaatnya, maka Allah mengatakan litakuna liman halfaka ayah, agar supaya kamu Fir'aun akan menjadi ayat tanda kebesaran Allah sampai hari kemudian. Itu yang pertama. Jadi kalau ada manfaatnya, ya jangan kita hancurkan. Yang penting yaitu yang ada yang bertentangan dengan ajaran agama, itu yang harus kita hilangkan. Tapi kalau ada manfaatnya, harus kita jaga dengan baik. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim suatu menghancurkan berhala, yang dihancurkannya yang kecil-kecil, barang yang kecil-kecil, yang besar tidak. Semestinya yang besar harus dihancurkan. Ditanya Nabi Ibrahim, kenapa kau hancurkan yang besar? Supaya dia mengatakan kalau ada yang bertanya siapa menghancurkan berhala, saya akan mengatakan coba tanya yang besar, berhala yang besar. Tentunya suatu dia tanya siapa yang menghancurkan, Nabi Ibrahim mengatakan coba tanya yang besar. Mereka mengatakan bagaimana mau ditanya yang besar? Nah, itu tiap berbicara, tiap mendengar bicara kita, tiap memahami. Nabi Ibrahim mengatakan kalau begitu apa gunanya kalau sembah kalau tiap berbicara? Jadi ada manfaatnya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa budaya Islam itu tidak datang untuk menghancurkan budaya, tapi selama budaya itu ada manfaatnya, perlu kita pelihara. Jadi Nabi Ibrahim suatu dia berdakwah mengalami tantangan, bahkan penyiksaan, iza wal bala. Sehingga katakan ta'arrada ila iza wal bala, dia mengalami penyiksaan dan cobaan-cobaan. Hatta intaha bihal amru ila inqa'il finnar, sampai akhirnya dilemparkan masuk ke api. Tadi sudah kita sering mendengar bahwa Nabi Ibrahim yaitu dibakar oleh Namrud, tapi karena izin Allah api tidak memberikan bekas kepada Nabi Ibrahim. Bahkan di situ dikatakan seandainya Allah tidak mengatakan wasalaman ala Ibrahim, maka Ibrahim akan meninggal karena kedinginan. Ya. Tapi karena mengatakan wasalaman ala Ibrahim, dan
selamat, jadi dinginkan air dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tidak apa-apa keluar dari api itu. Walakinna kulla dzalika lam yasnihi an da'wati ila rabbi wa tablighi syariati. Karena kesemuanya itu tantangan-tantangan, penyiksaan-penyiksaan dan cobaan-cobaan yang dialami Nabi Ibrahim tidak menghalangi untuk melakukan dakwanya dan menyampaikan syariat yang dibawanya. Kemudian selanjutnya katakan hijratul Khalil ila biladis Syam. Kemudian Al-Khalil hijrah atau pergi ke biladis Syam. Dan sekarang daerah Syria, daerah Syria. Thumma hajara Al-Khalil Ibrahim ila al-ardil mubarakat ardil Syam. Kemudian Al-Khalil Ibrahim pergi ke negeri Syam. Wa ma'ahu zaujatuhu, dan bersama-sama dengan istrinya As-Sayyidah Sarah. Wa ibnu akhi, dan sepupunya yaitu Lut. Wa kana imratul Khalil akiran, akan tetapi Sarah istrinya Nabi Ibrahim itu mandul, artinya belum ada anaknya. Walam yakun lahu minal waladi ahadun, tidak melahirkan seseorang. Tsumma wahaballahu ba'da dzalika al-aulad shalihin, kemudian sesudah itu Allah memberikan anak-anak yang saleh sehingga kebanyakan nabi-nabi dari keturunan Nabi Ibrahim. Wajal fi zuriyati an-nubuwwah wal kitab, dan Allah menjadikan dan keturunannya Nabi Ibrahim itu nabi-nabi, para nabi, dan memberikan kitab suci. Wa karamatan lahu hina ma taraka biladahu wa ahlahu aqriba wa hajara ila Allah haitsu yatamakkanu min ibadati rabbih. Kemudian Nabi Ibrahim dia meninggalkan, kemudian dia pergi tempat di mana dia bisa menyembah Allah. Wa da'watil khalqi ilaihi, dan mendakwai orang-orang untuk menyembah Allah. Wa qama bi tablighi risalati fi biladis Syam. Kemudian dia tinggal di Syam menyampaikan risalahnya. Amma ibnu akhi Lut, adapun sepupunya itu Nabi Lut, maka sallallahu ila ahli Sadum, dia menjadikan nabi di daerah namanya Sadum. Ini yang suatu di Syam ini. Kemudian karena Nabi Ibrahim mengalami tantangan, mengalami penyiksaan dan cobaan-cobaan di negeri Syam, maka hijrah lagi, meninggalkan negeri Syam ke Mesir. Thumma irtahala al-Khalil wa ma'ahu zawjahu ila Misra. Kemudian Al-Khalil pergi dengan istrinya ke Mesir. Wa kana biha malikun wa kana fiha malikun jabbarun zalimun la yamurru bi rajulun wa ma'ahu zawjatu illa iktasabaha minhu wa qatalahu. Tetapi di Mesir, itu Namrud, ada seorang raja yang jabbar, yang sangat kejam. Itu Namrud, zalimun, sangat menganiaya. La yamurru bihi rajulun wa ma'ahu, tidak lewat seorang dan ada istrinya. Jadi kalau ada orang lewat di kampung itu di Mesir dan ada istrinya, kecuali dia ambil istrinya, tangkap istrinya, iktasabah, merampas istrinya, wa qatalu, dan membunuh suaminya. Itu kejamnya Namrud. Siapa orang yang diketahui bahwa ada orang punya istri, dia ambil istrinya baru dibunuh suaminya, apalagi kalau istrinya cantik. Sini kata falamma ra'ahuma uyunul malik qalu lahu, tak kala Nabi Ibrahim datang di Mesir, yaitu uyunul malik, yaitu mata-matanya raja, mata-matanya Namrud. Melihat dia Nabi Ibrahim, dia datang di Mesir bersama istrinya. Kemudian dia menyampaikan kepada Namrud, inna huna rajulan mahu imratum min ahsanin nas. Jadi mata-matanya ini Namrud mengatakan ada orang datang dan istrinya cantik sekali, min ahsanin nas, termasuk orang yang paling cantik. Fa asar ilaihi, maka Namrud minta supaya datangkan orang itu. Wasalahu anha, dan dia tanya, karena Namrud mendengar bahwa orang ini yaitu Nabi Ibrahim, dia datang ke Mesir dengan istrinya cantik sekali. Dia panggil kakak itu. Suatu datang Nabi Ibrahim tanya, siapa itu yang kau bawa itu, yang perempuan, sama-sama kau yang perempuan yang cantik itu? Faqala man hadi, siapa itu?
Qala ukhti, dia mengatakan ukhti, saudaraku. Bukan mengatakan bukan istriku, karena siapa orang mengatakan istrinya maka diambil. Kalau mengatakan saudaranya tidak. Karena begitu kejamnya. Siapa orang mengatakan istriku, maka dia akan diambil istrinya orang itu, baru dibunuh suaminya. Jadi suatu ditanya Nabi Ibrahim, siapa itu? Dia mengatakan ukhti, saudaraku. Tsumma atal Khalil Sarah. Kemudian sudah itu Al-Khalil Nabi Ibrahim kembali kepada Sarah. Waqala, dia mengatakan, ya Sarah, laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairika. Jadi suatu Nabi Ibrahim pulang ke istrinya Sarah, mengatakan, Sarah, sekarang di daerah ini, di Mesir ini, tidak ada seorang mukmin kecuali saya dan kamu. Wa inna hadza sa'alani, dan raja ini tanya saya tentang kamu. Tanya, siapa itu yang perempuan? Fahbartu annaki ukhti, yang saya sampaikan bahwa kamu adalah saudaraku. Fala tukadzibini, jangan kau artinya membuat saya berbohong. Jadi nanti kalau kau ditanya siapa kamu, jangan kau bilang istrinya Ibrahim, bilang saudaranya Ibrahim. Karena kalau kau bilang istrinya Ibrahim, kamu akan diambil, saya akan dibunuh. Fala tukadzibini, janganlah kau membuat saya berbohong. Fa arsala ilaiha, maka dia minta supaya perempuan didatangkan. Inilah sebabnya yang akan ada kisah mengatakan bahwa nanti di hari kemudian ada syafaatul kubra, syafaat yang paling besar. Semua akan orang-orang datang ke Nabi Ibrahim membuat alasan bahwa saya takut menghadap pada Allah karena ada saya dosaku. Dosanya yaitu Nabi Ibrahim, yaitu mendurhakai Allah, yaitu makan buah yang dilarang. Akhirnya mengatakan pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh karena merupakan bapak yang kedua. Nabi Nuh juga mengambil alasan tidak mampu untuk menghadap pada Allah karena saya punya kesalahan. Kesalahannya itu pernah mendoakan supaya dunia ini terjadi banjir, terjadi tsunami. Dan semuanya kepada Nabi-Nabi punya alasan, termasuk Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak mampu untuk memintakan kepada Allah supaya dihisab cepat karena saya punya kesalahan. Apa kesalahannya? Yaitu pernah berbohong, mengatakan ditanya siapa itu Sarah, mengatakan saudara perempuanku, tidak mengatakan istriku. Coba hanya mengatakan saudara perempuanku, takut menghadap kepada Allah. Bagaimana orang yang banyak dosanya? Nah, itulah alasannya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Sarah, kalau nanti kau ditanya siapa kamu, jangan kau bilang istrinya Nabi Ibrahim, istrinya Ibrahim, karena kalau bilang istri Ibrahim maka saya akan dibunuh dan kamu akan diambil. Maka ini Namrud minta supaya datangkan itu Sarah. Falamma dakhalat alaihi dhahaba yatanawalha biyadihi. Tak kala Sarah masuk ke Namrud, Namrud melihat takjub sekali, heran. Kenapa ini ada orang cantik sekali? Cantik sekali. Dia katakan, siapa ini? Dia bilang, adiknya atau saudaranya Ibrahim. Wih, dia terkejut sekali. Artinya dia heran sekali melihat kecantikannya. Di sini dia katakan, zahaba yatanawaluha biyadi. Terus dia mau pegang. Karena cantik, dia mau pegang. Fa'uhiza, terus dia dilembekkan tangannya. Kalau bahasa kita, dilembekkan tangannya, terus tidak bisa berdaya tangannya. Faqala, maka dia Namrud mengatakan, "Idai Allah li," coba doakan. Ya, kalau kita tangannya dia lembek, tak bisa berpegang apa-apa, seperti KB, artinya apa namanya itu, tak bisa memegang sesuatu. Mengatakan, doakan saya. Dia minta kepada saya, doakan saya. La adruka, saya tidak mengganggu kamu. Pada kemudian dia mendoakan, terus saya mendoakan, terus kembali tangannya bagus, sehat. Summa tanawasan, kemudian dia mau lagi pegang, karena cantik sekali. Summa tanawal asaniyah, kemudian dia akan pegang lagi kedua kalinya. Fa uhiza minha wa ashad, kemudian lembekkan lagi tangannya. Jadi kafir lagi tangannya, bahkan lebih dari itu. Fakana idai Allah, doakanlah saya sehat, jangan saya tidak akan mengganggu kamu. Wala adzuruka, saya tidak akan mengganggu kamu.
Pada waktu kemudian mendoakan langsung sehat lagi. Pada abad hajab kemudian lagi dia pada abad hajabatihi, kemudian ini raja ini memanggil ajudannya, sebagai ajudannya mengatakan, innakum lima ta'tunani bi insanin lam ta'tunani bi insanin wa innama ataitumuni bi syaitani. Dia bilang kepada ajudannya, mengatakan, kamu tahu memanggilkan saya orang, tapi kau memanggilkan syaitan. Ini yang datang ini syaitan. Kenapa? Setiap saya mau pegang, saya jadi masalah. Jadi kamu ini bukan orang kau datangkan kepada saya. Faqala, kemudian Namrud mengatakan, ijuha ila Ibrahim, kembalikan ini orang ini yang perempuan ini kepada Ibrahim. Wa akhdamaha Hajarah, kemudian menghadiahkan Hajarah. Jadi di samping dia suruh pulang tidak bisa mengganggunya, dia memberikan hadiah Hajarah, yaitu orang Mesir, perempuan Mesir kasih hadiah supaya menemani Sarah. Fa'atathu wa huwa qaimu yusalli, kemudian Sarah kembali kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim melihat sementara dia salat. Fa'aw ma'abi ayadihi, kemudian Nabi Ibrahim memberikan isyarat dengan tangannya, mengatakan mahiyam, artinya memberikan isyarat, artinya itu apa kabar setelah kamu pulang dari Namrud. Faqalat, dia mengatakan, radallahu kaidal kafir al-fayi fi nahri, Allah mengembalikan tipu daya orang kafir atau orang jelek kepada dirinya sendiri. Wahdama Hajarah, dan menghadiahkan kepada saya namanya Hajarah. Itulah Hajarah untuk menemani Sarah bersama-sama Nabi Ibrahim. Kemudian wa fi musnad Imam Ahmad anna lamma dakhala alai da'at qailatan. Menurut ada, sebentar saya akan ada doa. Ini perlu kita doa ini hafal kalau ada yang mau mengganggu. Ini doa yang dibaca Sarah sewaktu mau diganggu Namrud. Ini doanya pendek sekali. Yang mudah-mudahan kita hafal nanti semuanya. Supaya tidak ada yang bisa mengganggu kita punya keluarga. Ini fi musnad Imam Ahmad, dalam kitab hadisnya Musnad Imam Ahmad, annaha lamma dakhalat dari da'at qailatan. Sewaktu Sarah masuk ke Namrud, dia berdoa yang dibaca sehingga Namrud jadi tak mampu untuk mengganggunya dia. Itu doanya, Allahumma in kunta ta'lamu anni amantu bika wa bi rusulika wa asantu farji illa ala zawji wa la tusallit alayya hadzal kafir. Itu doanya. Mudah-mudahan kita, Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, kalau kamu mengetahui, anni amantu bika, saya beriman kepadamu ya Allah, wa bi rusulika, dan kepada rasul-rasulmu, wa santu farji illa ala zauji, dan saya menjaga kehormatanku kecuali kepada suamiku, wala tusallit alayya, janganlah kamu memberikan kemampuan orang yang Namrud ini kepada saya. Jadi wala tusallit, janganlah kamu memberikan kemampuan untuk menguasai saya, untuk melakukan sesuatu pada saya, hadal orang yang kafir ini. Saya ulangi, jadi Allahumma in kunta ta'lamu anni amantu bika wa bi rusulika wa santu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadzal kafir. Nah, ini yang doanya. Mudah-mudahan kita punya keluarga, kita punya pemilih, tidak ada yang bisa mengganggunya. Mudah-mudahan kita hafal semuanya ini yang doa yang dibaca istrinya Namrud. Wa qad asallallahu wa sanaha li asmati abdihi, dan Allah menjaganya dan memeliharanya sehingga tidak mampu diganggu oleh Namrud. Insyaallah mudah-mudahan nanti kalau saya ingat saya tuliskan, mudah-mudahan kita bisa nanti bagi ini manfaatnya. Nanti kita tuliskan, mudah-mudahan nanti berkahnya doa ini seluruh keluarga kita, anak cucu kita, tidak ada yang mengganggunya insyaallah. Mari kita tutup karena sudah masuk waktu. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahli sejarah, yaitu bapaknya, yaitu Azara. Sebagian perbedaan pendapat tentang ahli tafsir. Kenapa yang diperbedakan mengatakan bahwa apakah
Azara itu bapak kandungnya atau bukan bapak kandungnya. Kan Al-Quran mengatakan yaitu Azara. Wa idh qala Ibrahim li abi Azara. Ingat pada saat Ibrahim berkata kepada bapaknya Azara. Sekarang menjadi perbedaan pendapat para ulama, para ahli tafsir. Apakah Azara ini betul bapak kandungnya Nabi Ibrahim? Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku dilahirkan melalui pernikahan, bukan perzinaan. Sejak Adam hingga aku dilahirkan oleh bapak dan ibuku, aku tidak disentuh sedikit pun oleh kotoran jahiliyah. Padahal Azara, kalau kita melihat Azara juga dalam Al-Quran, Azara itu penyembah berhala dan pembuat berhala. Nah, ini jadi tanda tanya, apakah ini betul bapak aslinya, bapak kandungnya Ibrahim? Kenapa? Karena Ibrahim itu merupakan silsilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, saya keturunanku itu, silsilah aku itu mulai dari Adam, tidak pernah disentuh kotoran kejahiliyah. Bahkan yang mengatakan, lam yasjud sanaman qattu, tidak ada keturunannya Nabi yaitu pernah menyembah berhala. Sedangkan Azar ini pembuat dan penyembah berhala. Jadi tanda tanya para ulama tafsir, apakah betul yang dimaksud di sini Azar bapak aslinya, bapak kandungnya Nabi Ibrahim? Nah, setelah dilihat dari bahasa, dari bahasa bahwa abon dalam bahasa Arab itu kadang-kadang diartikan abon itu bukan arti, bisa berarti bukan bapak kandungnya. Bisa berarti pamannya, bisa berarti kakeknya atau neneknya. Nah, jadi ini Azara ada yang mengatakan ada kemungkinan ini Azara bukan bapak kandungnya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa khiyarun ana khiyarun min khiyar. Saya pilihan daripada pilihan. Maksudnya tidak ada, semuanya bersih. Nah, jadi keturunannya Nabi itu bersih semuanya. Nah, ini jadi masalah sekarang, banyak kelompok atau banyak orang mempersoalkan, selalu menceritakan bahwa ibu bapaknya Nabi masuk neraka. Untuk apa kita bicarakan itu? Padahal Nabi sendiri itu mengatakan tidak ada yang tidak bersih, tidak pernah yang ada keturunan saya untuk menyembah berhala. Jadi ada di sini ayah bapak dan ibunya Nabi Rasulullah SAW itu berada pada masa yaitu belum Islam datang dan Nabi Isa sudah jauh. Jadi dalam masa waktu yang tidak ada, tapi dikatakan bahwa tidak pernah ada menyembah berhala. Nah, jadi untuk apa kita persoalkan? Orang sekarang diberkumpul-kumpulkan bahwa bapaknya Nabi, ibunya Nabi masuk neraka. Untuk apa kita? Saya kira semua orang kalau disinggung ini, disinggung orang tuanya akan marah semuanya. Seakan-akan tidak menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mendoakan saja orang bisa masuk surga, apalagi orang tuanya dan ibunya. Saya kira jadi begitu saja kita punya, artinya kita punya pemahaman bahwa Rasulullah SAW sedangkan orang lain bisa mendoakan masuk surga, apalagi bapaknya dan orang tuanya bisa, apalagi bapaknya Rasulullah, ibunya Rasulullah masa dalam, yaitu tidak ada Nabi pada waktu itu. Masa Nabi Isa itu sudah sekitar 500-an tahun yang lalu. Nah, kemudian baru ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu kita persoalkan apa faedahnya, apa gunanya kita mengatakan bapaknya ibunya masuk neraka. Ya, bisa-bisa kita hanya menjadi menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada perbedaan para ulama tentang bapak Nabi Ibrahim yaitu Azara.
Ada yang mengatakan bahwa itu nama aslinya bapaknya Azara. Ada yang mengatakan hanya lakabnya, artinya bukan nama aslinya. Kemudian ada, ya itu tadi saya mengatakan bahwa ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu bukan bapak aslinya Ibrahim, karena pembuat berhala dan penyembah berhala. Dan Rasulullah sudah mengatakan bahwa saya khiyarun min khiyar, tidak ada satupun dari keturunannya itu penyembah berhala. Kemudian dia juga mengatakan bahwa tidak mungkin Rasulullah atau mungkin Nabi Ibrahim Azar bapak kandungnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dalam Al-Quran, artinya bahasanya Nabi Ibrahim kepada Azara barangkali bisa kita mengatakan kasar, karena dia mengatakan kamu penyembah berhala. Itu kan kasar, penyembah berhala. Ini ada mengatakan bahwa dengan alasan ini tidak mungkin Nabi Ibrahim akan mengatakan demikian ke bahasa-bahasa yang kasar kepada Azar kalau dia orang tuanya. Karena menyalahi dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalau kedua orang tua mengajak kita atau dipaksa untuk menyembah berhala atau musyrik, jangan kau taati. Jangan kau taati dalam Al-Quran. Wala tuti'huma. Tapi walaupun demikian berbeda dengan keyakinan, dalam Al-Quran mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Orang tuamu itu kalau dia tidak Islam, tetap dia musyrik, tetap kamu harus berbuat baik, harus kau berbuat kepada orang tuamu. Jadi dia mengatakan tidak mungkin ini yang Azar ini orang ayah kandungnya Nabi Ibrahim, karena bahasanya kasar sekali. Tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak kasar. Tidak kasar seperti katakan kamu musyrik, kamu penyembah berhala. Karena dalam ayat yang lain sudah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim banyak sebelumnya itu kata-kata yang lembut membujuk orang tuanya, so jangan menyembah berhala, jangan musyrik. Tapi karena dia tidak mau, maka masalah yang disampaikan masalah akidah, masalah prinsipil, maka terpaksa Nabi Ibrahim mengatakan kamu musyrik, kamu ini. Jadi sebenarnya bukan kata-kata yang kasar, karena masalah akidah harus jelas dan tegas disampaikan kepada orang. Itu sebabnya ada beberapa pendapat. Kemudian masalah perbedaan yaitu dalam kata abi wa qala Ibrahim li abihi Azara, perbedaan pendapat tentang kata-kata abun dan walid. Sehingga ada sebagian mufassir mengatakan bahwa karena di dalam ayat itu mengatakan wa qala Ibrahim li abihi, bukan bapak kandungnya. Tapi bisa berarti kakinya, bisa berarti pamannya. Kecuali kalau mengatakan walid, ini mengatakan itu ayah kandungnya. Kemudian juga dikatakan, ada sebagian mengatakan itu seseorang itu kalau bertanya, menanyakan bapaknya, biasanya tidak menyebutkan namanya. Kalau misalnya ada orang mengatakan ada bapakmu, tidak menyebutkan namanya. Misalnya ada bapakmu Muhammad, tidak, hanya mengatakan ada bapakmu. Dalam ayat ini disebutkan bapaknya dan disebutkan namanya. Nah, biasanya kalau orang bertanya ada bapak Muhammad, berarti bukan bapaknya itu. Jadi itulah ada sebagian ulama tafsir mengatakan dalam ayat ini sebenarnya bukan ayah kandungnya Nabi Ibrahim, karena menyebutkan kata abi, abun dan namanya yaitu Azara. Artinya masalah perbedaan pendapat sudah biasa terjadi pada mufassirin. Tinggal kita menyerahkan kepada ahli-ahli tafsir yang mana yang dimaksud dalam ayat ini. Baiklah, kita lanjutkan. Wa kana Umaru Azara aw tarikh 75 sanatan lamma walada lahu Ibrahim. Wa kana lahu akhawan
Nahur wa Haran. Wa kana Ibrahim wal Awsat wa Haran huwa Abu Lut alaihi salam. Wa kana maulidul Khalil Ibrahim bi adil Kaldaniyin bil Iraq. Wa ya Babil wa ma jawaraha. Wa hadha huwa as-sahih al-masyhur inda ahli siyar wa tawarikh wal akhbar. Jadi wa kana Umaru Azar atau tarikh umurnya Azar pada waktu itu suatu dia adakan dialog dengan Ibrahim atau suatu lahirnya Ibrahim yaitu umurnya bapaknya itu Azar, ada mengatakan namanya tarikh 75 sanatan lamma walada lahu Ibrahim, yaitu umurnya 75 tahun melahirkan Nabi Ibrahim. Jadi bapaknya itu Azara sudah berumur 75 tahun baru lahir Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa kana lahu akhwan. Nabi Ibrahim punya dua saudara. Pertama namanya Nahur, yang kedua Haran. Wa kana Ibrahim wal Awsat. Sedangkan Nabi Ibrahim itu merupakan anak yang tengah, jadi yang kedua. Nahur yang tua, kemudian Ibrahim, kemudian Haran. Wa Haran huwa Abu Lut. Ya, sedangkan Haran itu merupakan bapaknya Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam. Wa kana maulidul Khalil Ibrahim bi adil Kaldaniyin bil Iraq. Sedangkan tempat kelahirannya Nabi Ibrahim yaitu di